Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bersyukur pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat bersama-sama. Baru saja kita melaksanakan sholat isya dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan sekarang ini saya akan memberikan tausiah singkat kaitan dengan ibadah Ramadan. Hadirin, yang akan saya sampaikan, saya bahas pada malam ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ayat ini membahas tentang ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ini tidak hanya ciri takwa, tapi juga sekaligus mengenai ciri orang yang baik dan ciri orang yang benar. Hadirin, kalau beberapa malam yang lalu telah saya sampaikan, telah saya bahas ciri takwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5. Ada 5 ciri takwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang iman kepada yang gaib atau yang maha gaib, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni orang yang dermawan karena mau memberikan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang mengimani kepada Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun, yaitu iman kepada hari akhir. Hadirin, sedangkan surat Al-Baqarah ayat 177 yang tadi saya kemukakan merupakan ciri takwa, tapi sekaligus juga ciri orang yang baik dan benar. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 177 tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fil riqab wa qamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hina ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Hadirin, kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini diriwayatkan dari Qatadah, Abdul Razak meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mereka beribadah menghadap ke arah barat. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka beribadah ke arah timur. Nah, ayat ini menjelaskan tentang hakikat kiblat yang sebenarnya untuk kaum muslimat. Nah, kemudian dalam riwayat lain ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang hakikat kebaikan. Nah, kemudian turun ayat ini dan Rasul memanggil laki-laki tersebut dan akan membacakan isi surat Al-Baqarah ayat 177. Hadirin, nah ciri takwa bahkan dimulai dari ciri baik, benar dan takwa. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan kebajikan atau kebaikan bahwa engkau menghadapkan ke arah timur atau ke arah barat.
Walakin labiro man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi yang dikatakan kebajikan dan nanti ujungnya adalah tentang kebenaran dan juga takwa. Jadi walakin albiro adalah man amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang dikatakan kebajikan termasuk benar dan takwa itu adalah iman kepada Allah. Jadi ini hampir sama dengan surat Al-Baqarah yang ayat 2-5. Jadi ciri takwa itu adalah yang pertama iman. Kalau Al-Baqarah 2 itu dikatakan iman kepada yang gaib. Ini juga iman kepada Allah. Ya. Kemudian iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian iman kepada malaikat. Dan iman kepada kitab dan nabi. Jadi 5. Ya. Kalau rukun iman yang 6 itu dalam hadis. Sedangkan ayat ini rukun iman ada 5. Nah, yang pertama iman kepada Allah kepada dan hari akhir. Dan ini kaitan dengan kebajikan, kebaikan. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah akan cenderung untuk menjadi orang yang baik. Karena yakin Allah melihat, memperhatikan. Karena yakin kita akan kembali kepada hari akhir. Maka dalam hadis Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Berarti saya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Jadi kalau nggak kita berkata baik, diam. Ini kaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan kaitan dengan iman pun sampai Rasul mengatakan, "Al-mu'minu man amana nas min lisanihi wa yadihi." Yang dikatakan orang beriman itu yang dapat mengamankan manusia dari lisan dan tangan. Ini bukti bagaimana iman kepada Allah dan akhir itu akan berdampak kepada perilaku yang baik. Apalagi kepada yang ketiga, wal malaikati wal malaikatihi, iman kepada malaikat. Yakin bahwa ada malaikat raqib atid yang melihat kita, yang mencatat kita. Bahkan juga tentang ada malaikat Israel, tentang kematian kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tidak mungkin malaikat Israel yang mencabut nyawa itu akan salah pilih. Ya, kalau istilah Sundanya pahili, tidak mungkin karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya adalah iman kepada kitab. Nah, iman kepada kitab ini kaitan dengan Al-Baqarah awal juga demikian. Ya, iman kepada kitab. Nah, kepada kitab hendaknya tidak sekedar meyakini, tapi juga termasuk memahami, berupaya memahami, mendalami, kemudian mengamalkan. Dan yang kelima adalah iman kepada Nabi. Nah, iman kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya untuk kita kaum muslimin yang umat Muhammad, Rasul itu adalah sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Sehingga mestinya hidup kita di muka bumi ini tidak sulit. Kenapa? Karena sudah ada aturan, ada pedoman, ada jalan dari Allah, hidayah. Nah, kemudian ada uswah, ada contoh. Sehingga dalam Al-Ahzab 21 dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kamu sekalian dalam diri Rasulullah adalah suri teladan. Nah, jadi itu ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah 107. Yang pertama adalah mereka adalah orang yang mengimani Allah, hari akhir, kemudian malaikat, kitab dan nabi. Itu yang satu. Yang kedua adalah wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnasabili wasailina wa firqa. Ciri kedua adalah orang yang gemar, suka memberikan harta yang dicintai. Harta yang dicintai, bukan harta yang sisa, harta yang sudah tidak digunakan, bekas. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nah, kepada siapa? Ini sampai malah diuraikan. Kalau Al-Baqarah awal kan orang yang menginfakkan harta tidak disebutkan. Ini diuraikan. Wa atal mala ala hubbihi. Kepada siapa?
Nah, yang pertama dawil kurba. Ini sebagai bukti bahwa kerabat itu harus diperhatikan. Karena kita oleh Allah Ta'ala yang pertama untuk diberi itu kalau kita punya kelapangan rezeki, ya, itu dawil kurba. Dalam ayat yang lain juga demikian. Dawil kurba. Kemudian yang kedua atau berikutnya wal yatama. Nah, kalau udah kerabat berarti yatim. Kemudian yang berikutnya wal masakin. Nah, orang-orang miskin. Kemudian wabnas sabil, ibnu sabil, orang dalam perjalanan. Kemudian bahkan wasailin, orang yang minta-minta, wafiriqob, dan hamba sahaya. Nah, orang yang suka memberikan harta, dermawan, insya Allah akan hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagaimana dikemukakan di dalam surat Al-Baqarah yang lain, bahwa orang yang membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan dilipat gandakan seperti satu benih menjadi 7 tangkai dan satu tangkai 100 biji, itu 700 kali lipat. Hadirin, saya pernah mendengar satu ceramah dari seorang almarhum mubaligh yang saat itu terkenal, karena kami pengurus masjid pernah mengundang beliau ceramah di Bandung di Pasar Palasari, Pak Zainuddin MZ. Beliau menceritakan ada seorang di Jakarta yang bisa dikatakan jutawan atau konglomerat yang awalnya bisa dikatakan tidak kaya, tapi gara-gara mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 177 dengan tadi wa'atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailin wa fil riqab, akhirnya menjadi jutawan. Jadi hartanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sehingga beliau sebagai syukur kepada Allah, sampai mobilnya saja itu nomornya adalah nomor Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 177. Apa itu? B177. Nah ini berkait dengan ayat Allah yang orang yang infak itu akan dilipat gandakan. Nah kemudian hadirin, itu yang kedua. Jadi orang yang suka infak, orang yang dermawan. Ciri takwa yang kedua dalam surat Al-Baqarah 177. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini hampir sama juga dalam Al-Baqarah awal. Apa? Wa aqamas shalah gitu. Jadi ciri takwa itu mutlak adalah mendirikan sholat. Yang lalu pernah saya sampaikan, orang yang nggak sholat itu bukan beriman. Sampai Rasulullah mengatakan kaitan dengan ini, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tark shalah. Juga sebatas antara mukmin, musyrik dan kafir meninggalkan sholat. Bahkan dalam satu hadis Bukhari Muslim itu Rasulullah menyatakan nanti yang pertama kali di akhirat tatkala kita meninggal itu yang akan ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya beres seluruh amalnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. In saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Pertama kali nanti akan ditanya pada hari kiamat itu oleh Allah adalah sholat. Dalam hadis yang lain adalah sholat wajibnya. Kalau sholat wajibnya beres, langsung masuk surga. Tidak akan ditanya puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nah, kalau sholat wajibnya kurang sempurna, Allah akan menyuruh kepada malaikat coba lihat sholat sunatnya. Nah, sunatnya ada, melengkapi, langsung surga. Nah, kalau sholat sunatnya nggak ada, masih atau kurang, baru ditanya bagaimana puasanya, zakatnya, hajinya, dan sebagainya. Nah, ini pentingnya sholat. Nah, kalau sholatnya beres, maka beres seluruhnya. Wa in fasada sairu amalihi. Kalau rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalnya. Nah, ini nggak ada artinya. Kalau kita apalagi tidak sholat, sampai dalam surat Al-Mudaththir itu kan sudah pasti dijamin masuk neraka sakor ya. Ayat 42 dan 43. Ma salakakum fis sakor? Kenapa Anda masuk dalam neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musholin, karena waktu hidup aku tidak sholat. Jadi sebenarnya untuk mau masuk neraka sakor itu nggak sulit. Nggak usah pakai lamaran, agunan, atau mungkin ya dengan yang lain-lain. Cukup dengan
tidak sholat, itu pasti masuk neraka. Kemudian yang keempat, watazakah. Orang yang dikatakan takwa dalam arti ini, yang dikatakan kebajikan, yang orang baik itu adalah orang yang dia itu mau memberikan hartanya, berzakat, watazakah, membagikan zakat. Walaupun para ulama membagi atau mengartikan zakat itu tidak hanya sekedar memberi, tapi ata bisa diartikan mendatangkan. Sehingga apa? Berupaya mendorong agar kita menjadi orang yang kaya, bisa memberikan zakat. Nah, itu jadi bisa memberi, bisa mendatangkan, bahkan tentu fungsi zakat itu adalah membersihkan harta kita dari yang kotor. Karena cukup merepotkan dan membahayakan nanti di akhirat, bahkan di dunia pun juga, kalau kita memakan harta yang haram. Rasulullah SAW pernah menyatakan kaitan dengan orang yang memakan harta yang haram itu, sampai pernah Abu Bakar Siddiq, walaupun ini bukan kaitan dengan zakat, kaitan dengan bagaimana yang dimakan itu adalah yang tidak halal. Abu Bakar Siddiq pernah satu saat diundang oleh budak yang pernah dimerdekakan, hamba sahaya yang pernah dimerdekakan. Tatkala menikmati hidangan atas undangan budak yang pernah dimerdekakan tadi, kemudian Abu Bakar Siddiq itu ragu tentang makanan ini halal atau haram. Sehingga Abu Bakar tanya kepada sahabat yang pernah dimerdekakan tadi, dari mana engkau dapat makanan ini? Kemudian orang tadi mengatakan, aku dapat pada waktu aku menjadi tukang tenun pada zaman jahiliyah dulu. Saat itu kemudian Abu Bakar Siddiq mencolokkan mulutnya, ujung jarinya itu ke mulut, dalam-dalam sudah muntah, karena ingin mengeluarkan makanan yang ada di dalam perut, dimuntahkan dengan telunjuk. Muntah. Bahkan dalam riwayat sampai Abu Bakar Siddiq itu pingsan, sehingga sahabat khawatir sampai tidak akan siuman kembali. Kemudian tapi saat itu Abu Bakar bisa siuman, sadar, kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Tuan Khalifah, Tuan Abu Bakar, kenapa Tuan sampai berbuat sedemikian rupa mengeluarkan makanan yang ada dalam perut Tuan? Apa kata Abu Bakar? Rasulullah pernah menyatakan, makanan yang haram apabila dimakan akan menjadi darah dan menjadi daging. Daging yang ditumbuhkan dari makanan yang haram akan menjadi bahan bakar api neraka, menyebabkan sholatnya tidak khusyuk dan menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jadi begitu sangat bahaya, tidak hanya di akhirat tapi di dunia pun, menyebabkan sholatnya tidak khusyuk, doanya tidak dikabul, bahkan nanti menjadi bahan bakar api neraka. Nah, oleh karena itu peringatan buat kita, apalagi yang orang yang sudah mempunyai harta yang sampai kepada nisab, hendaknya mestinya keluarkan zakat, dan hendaknya kita menjadi orang yang dermawan. Nah, kemudian yang kelima, orang yang baik dan sekaligus dikatakan orang yang benar dan yang takwa itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza hadu, yakni orang yang menepati janji. Orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Nah, ini ciri orang yang baik, ciri orang yang benar, dan ciri orang yang takwa. Ya. Kita pun sudah bisa merasakan kalau ada orang yang tidak menepati janji, itu dikatakan orang tidak baik. Bahkan bahayanya orang yang tidak menepati janji itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai munafik. Ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Bahkan ada lagi juga orang yang tidak menepati janji itu juga oleh Allah tidak dikatakan beriman. La imana kata Rasulullah. La imana liman la amanatalah waladina liman la adalah. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak amanah, dan juga tidak dikatakan beragama, tidak dikatakan beragama, tidak ada
artinya agama, liman la adalah bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, orang yang dikatakan baik, benar dan takwa itu adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Yakni orang yang sabar dalam keadaan menderita, termasuk sakit, wad-dharra' dalam keadaan sempit atau mungkin rezekinya kurang, atau mungkin dalam keadaan miskin, kemudian wahinal ba's, dan juga orang yang dalam keadaan perang. Ya. Zaman Rasul ada seorang yang sahabat yang mati di medan perang karena sampai terluka, tapi ada ungkapan, ada menyatakan bahwa ternyata sahabat mengatakan bahwa kalau begitu dia syahid karena mati dalam perang. Dan Rasul menyatakan tidak. Kenapa? Kok tidak masuk surga? Kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, kenapa tidak masuk surga? Rasul mengatakan, karena dia matinya bukan karena perang, tapi karena dia matinya karena tidak sabar. Dalam keadaan perang, dia tidak mati waktu kena senjata. Nah, kemudian dia menusukkan senjatanya pada dirinya sehingga dia mati. Nah, dia matinya bukan karena perang, tapi dia karena tidak sabar dalam keadaan luka kemudian bunuh diri. Dia tidak masuk surga. Nah, itulah ada 7 ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Sehingga kalau tadi dikatakan albir, kebajikan, kebaikan, nah ujungnya adalah ulaikal ladzina shadaqu. Nah, mereka itu adalah orang yang benar. Dan juga wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu orang yang takwa. Hadirin, kalau selama ini barangkali ada orang yang mengklaim dirinya yang penting baik, nggak sholat nggak apa-apa. Orang yang nggak sholat itu nggak baik. Atau mungkin kaitan dengan saya takwa, tapi kalau nggak sholat nggak bisa dikatakan takwa. Jadi ini lengkap. Bahkan ada bisa dikatakan 3 predikat yang apabila kita melakukan ibadah saum maupun ibadah-ibadah lain akan ada gelar predikat bagi seseorang sekaligus 3. Yang pertama adalah dia menjadi orang yang baik, dan kedua dia menjadi orang yang benar, dan yang ketiga menjadi orang yang bertakwa. Itu semua bisa dilakukan sekali lagi dengan berbagai pendekatan diri kepada Allah, dengan ibadah untuk sekarang ini khususnya Ramadan, dan juga dilanjutkan ibadah-ibadah yang lain di luar Ramadan. Dan selama hidup yang oleh Allah dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan itu insya Allah kita dihantarkan untuk menjadi orang yang mulia, yang takwa, yang tadi sekaligus juga ada 2 predikat yang lain, yakni dia orang yang benar dan baik, atau baik dan benar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.